Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Bagas Givari Eva Saputra dari perwakilan kelompok 3 sebagai pembanding dari kelompok 10 yang memaparkan materi mengenai tinjauan geohistori lokasi dan lenyapnya ibu kota Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Langsung saja. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Ini sudah baik, latar belakang sudah untuk dalam membahas. Jadi bagian pertama itu kelompok memaparkan mengenai apa itu geohistory, kemudian bagian bawahnya memaparkan apa itu Kerajaan Majapahit dan peninggalan-peninggalannya. Kemudian di bagian terakhir itu menerangkan inti dari materi yang mereka ingin paparkan di dalam materi mereka. Kekurangannya dalam pendahuluan itu hanya ada 1-2 kalimat yang mengalami tipu. Jadi ada 1-2 kalimat yang bergandengan, tidak dipisah. Tapi mungkin karena saya menggunakan Miskoscopus 2007 yang dimana kalau seandainya itu tak memakai pemadok bakalan beberapa kalimatnya itu bakalan tersambung, nggak terpisah gitu. Jadi mungkin itu kesalahan aplikasinya sih. Jadi mungkin juga ada memang beberapa kalimat yang tidak dipisah saat materi memaparkan materinya. Jadi mungkin kelompok bisa meneliti lagi. Yang kedua, pada bab 2 kajian teori, saya mau bertanya, kenapa kok persebaran 7 unsur kebudayaan dulu yang dibahas, sedangkan determinisme lingkungan terakhir dibahas? Apa mekanisme pembuatan materi ini memang mengerucut dari yang atas itu membahas materi yang pendek itu, terus setelah itu ke bawah, semakin ke bawah itu lebih lebar yang dibahas. Tapi kalau menurut saya yang lebih pendek pembahasannya itu ya teori peradaban. Jadi kalau menurut saya secara pribadi lebih baik penulisannya itu yang atasnya itu membahas teori peradaban dulu, kemudian persebaran 7 unsur kebudayaan, dan kemudian di bawahnya baru determinisme lingkungan. Dan ada beberapa tipe di sini, di mana ya adalah 1-2 kalimat yang menyambung, tapi juga memang ada 1-2 kata yang tipe. Jadi ada kayak contoh nih, di atas, di dan atas itu gandeng, nyatu, dan tengah-tengah di dan atas itu ada tambahan huruf A, jadi A-nya double, di atas. Terus selanjutnya bab ketiga, paparan data dan pembahasan. Di sini sudah baik, sama seperti rumusan masalah, dan sebenarnya saya nggak terlalu memikirkan tipu. Maksudnya kan saya udah bilang kalau seandainya saya memakai Miskoscopus 2007, jadi mungkin aplikasinya yang nggak bisa membaca. Karena kalau nggak pemadok ya Miskoscopus 2007 kalimat di dalamnya bahkan bersambung-sambung, nggak terpisah. Jadi ya anggap aja kesalahan aplikasi lah. Terus
Lanjut ke subbab 3.2, kondisi situs-situs di ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan. Sebenarnya saya mau bertanya, fungsi dari peta ini apa sih? Jadi saya sudah baca berulang-ulang kali kalimat atas dan kalimat paragraf atas dan paragraf bawahnya itu tidak nyambung sama peta ini gitu. Jadi peta ini memang di bawahnya itu ada tulisan lokasi ibu kota kerajaan Majapahit. Tapi kalimat lagi. Tapi paragraf atas dan paragraf bawahnya itu masih nggak menerangkan soal peta ini. Jadi saya nggak paham. Jika seandainya ini dimasukkan ke subbab 3.3 itu mungkin saya masih bisa paham, karena ada satu paragraf yang membahas lokasi ibu kota kerajaan Majapahit secara detail menurut saya, walaupun hanya satu paragraf gitu. Lanjut, nah ini untuk tambahan subbab 3.2 kan diterangkan di subbab ini menerangkan soal peninggalan kerajaan Majapahit, kayak Candi Tikus, terus Candi Gentong dan lain sebagainya. Tapi kok nggak ada gambarnya. Nah, terus kalau orang baca, selain orang Jawa khususnya, bukan orang Mojokerto atau Jombang atau yang lainnya yang tinggal sekitar situs itu, ya tahu gitu loh kondisi situsnya itu seperti apa. Dan ternyata foto-foto atau gambar-gambar situs itu terdapat di lampiran. Kok dipisah? Kenapa nggak jadikan satu aja? Jadi kita bisa membayangkan kondisinya seperti apa ya, orang-orang yang nggak tahu situsnya seperti apa. Terus lanjut ke subbab 3.4, hubungan kejadian alam dengan runtuhnya ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan. Di sini kesalahannya itu yang paling fatal adalah terdapat bahasa asing yang tidak diitalik atau dibuat miring, yaitu pada saat penyaji memaparkan kitab Pararaton mengenai peristiwa gunung meletus dari bagian 12 sampai bawahnya tidak diitalik, yang di bagian atas diitalik. Jadi kayak separuh dari bagian babat kitab Pararaton itu nggak di garis miring. Kalau itu kan membahas bahasa Jawa, bahasanya itu bahasa Jawa, nggak masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu masuk ke babat bahasa Jawi, pepak bahasa Jawi. Kalau pepak bahasa Jawi itu kayak buku kamusnya bahasa Jawa. Jadi kenapa nggak diitalik aja? Itu kan juga termasuk bahasa asing yang nggak masuk ke bahasa Indonesia sebenarnya, walaupun itu bahasa suku, salah satu suku di Indonesia, tapi kan nggak masuk ke KBBI. Menurut saya seperti itu. Bab penutup sudah baik, tidak ada tipe, dan bahkan sudah mencerminkan keseluruhan makalah. Jadi bahkan yang pemateri buat itu sangat mencerminkan makalah yang kalian buat. Bagi saya itu
luar biasa sekali. Ya, sepertinya sekian saja. Mohon maaf bila banyak salah kata dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.